Halo, Assalamualaikum. Halo, Muhammad Daria. Enggak, yang sudah gabung-gabung, Mas. Ya, sudah. Baru tadi sudah yang masuk ya, cuma langsung keluar aja. Karena belum mulai. Iya. Bisa. Oh, tadinya bisa. Sudah saya undang lagi, Mas. Tadi sih. Oke, masuk, Mas. Bisa. Bang Sahab. Apa kabar, Dik? Sehat? Sehat dong. Abang dengar suaraku kah? Hah? Dengar suaraku jelas kah? Jelas. Soalnya kan gema dan mantap. Mantap, mantap. Kamu aja kan? Kesannya nih? Apa bang? Kamu aja langsung. Kamu 4 jam aja kan, jam 4 sampai jam Aduh, 5. suara abang putus-putus. Suara abang putus-putus nah. Iya kah? Kita mau Suara kan? abang putus-putus. Putus-putus suara abang. Betul. Wah. Juga. Oh, jelas. Atau sebentar, aku pakai anu aja. Kalau aku ganti pengurus ke anurus. Bisa aja, Mas. Pakai data, Mas. Iya, pakai data aja aku. Sudah, Mas? Sudah. Itu terus dia. Opsinya keluar. Oh, undang lagi, Mas. Belum ke anurus? Iya. Belum ya? Udah masuk? Adi lu masuk? Aku belum takut masuk. Aku belum ya? Sumpah muter. Hah? Siapa sih masuk? Kalau PW putus lagi berarti dia? Enggak.
Oke. Oke, di atas dulu lah. Lagi ya. Ulang lagi. 15. Bagus sudah. Ini Sip, mantap. Mantap. mantap jadinya. Suaraku jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Jelas, sangat jelas. Oke, mantap. Ya. Kayak apa Bang kabar Bang? Itu. Selamat sore, rekan Tapos, pencipta Tapos, dan ini kali pertama Tapos kayaknya gelar kegiatan bareng orang ganteng. Ya, ngobrol soal pandemi no problem. Ya. Kita pilih Hah, tadi kamu berat. nah kayaknya nggak pantas gitu. Saya panggil Bung Adi Chandra saja, beliau ini sekarang satu saja. ADC, ADC aja Bang, ADC kita kan pernah satu alma mater. Salah satu alma mater ya. Bung ADC saja. Saya panggil apa ya Bung lah. Kalau saya panggil ADC aja kayak kurang ngajar kayaknya. Jadi Bebas. ya, kita nanti ajak teman-teman kalau mau berbagi silahkan kita ngobrolin soal pandemi no problem. Bener nggak sih pandemi apa enggak? Gitu. Nah kita bicara sama ADC yang memang saat ini juga ada pelaku sebagai pelaku usaha ya, sekarang pengusaha muda, ya, pengusaha muda. Tentu ini ada banyak gitu, banyak bagaimana. ADC? Iya Bang, oke. Tadi pas di bagian abang pertanyaannya tuh aku terputus tuh suaranya. Oh gitu. Ceritain dulu nih pengalaman ketika pertama kali pandemi, kemudian sekarang sudah menyikapi seperti apa gitu. Oke. Ya siap. Jadi sebenarnya Bang kalau untuk cerita dari awal menghadapi pandemi ini lumayan lumayan mengenaskan sih Bang. karena dulu waktu pas kita awal-awal untuk memutuskan masuk ke dunia F&B itu pas saya lagi peralihan dari bisnis media ke F&B gitu. Nah jadi waktu pas masih bisnis media kan itu serangan pandemi itu masih belum kelihatan ya di Indonesia ya, masuk ke Samarinda. Itu waktu di bulan November tahun lalu itu Bang ya. Kan masih ramenya cuma di Cina, masih di luar negeri. Makanya waktu pas di bulan-bulan pertama pandemi itu saya masih sempat di Jepang gitu. Nah, cuman ya ketika saya pulangnya itu di bulan akhir Maret itu nggak salah itu sudah mulai memarah gitu kan, parah banget. Nah padahal di situ kita baru memulai bisnis kita gitu.
bisnis kita mulai rame-ramenya, kemudian lagi viral-viralnya, kita lagi bangun kawasan Citra Niaga yang dulunya semua tahu Citra Niaga dulu kan Red District ya, udah mulai membaik, terus kita diserang dengan pandemi. Jadi tantangannya betul-betul berat sekali. Untungnya saya punya teman-teman yang hebat-hebat gitu loh. Teman-teman yang memang konsep awal itu saya buka di Citra itu, saya nggak boleh sendirian kan, jadi saya undang teman-teman untuk buka usaha juga di Citra. Teman-teman yang juga punya kafe-kafe di luar saya undang untuk gimana kita bangun Citra ini untuk jadi sesuatu yuk, tempat tongkrongan dan tempat peradaban anak-anak muda. Nah untungnya mereka itu juga di awal-awal pandemi itu masih mungkin masih punya amunisi bang, jadi mereka masih sempat untuk bikin tempat usaha, sewa lapak di sana, kemudian mereka bangun usaha. Nah, ya. Tapi yang kasihannya ketika mereka sudah jadi, usaha mereka sudah jadi, tempat mereka harus running bulan itu, nah itu kan makin parah tuh. Jadi mereka lagi rame-ramenya, kita disamperin sama petugas, disuruh pulang, disuruh bubar. Memang kita akuin di dalam satu malam di Citra Niaga itu mungkin beredar sekitar 1.500 warga kali ya, karena sekarang aja sudah ada 70 tenan yang ada di Citra Niaga. Nah itu misalnya masing-masing aja punya 150 masa setiap malam aja udah membludak sekali gitu loh. Nah jadi memang wajar kenapa Citra Niaga ketika pandemi kemarin itu menjadi lokasi yang pasti dibubarkan. Jadi ya sekarang mau nggak mau ya kita terima konsekuensinya dan bersabar sampai pandemi ini selesai. Begitu bang. Ya, itu kan sekarang kan bahasanya adalah pandemi ini kan agak susah kita menebaknya sampai kapan. Corona ini, COVID ini tidak jelas kan. Nah ini sebagai Anda sebagai pengusaha sekarang siapa menyikapi? Kami pakai ini sih bang, lagi-lagi memang rada kan saya tuh punya basic orang jurnalistik ya, kita kan yang selalu menaruh prasangka buruk dulunya gitu kan. Nah kalau sekarang kami pakai asas prasangka baik. Kami selalu beroptimistis kalau bulan Januari ini semua sudah selesai, ya kan? Banyak tanda-tanda yang kami rasakan gitu ya, banyak tanda-tanda yang kami rasakan seperti sekarang sudah mulai berkurangnya aktivitas razia, kemudian kami dengar juga sekolah juga sudah mulai masuk tuh di bulan Januari, seperti Balikpapan sudah meluncing kalau Januari sudah aktif sekolah lagi, kuliah juga sudah mulai aktif masuk lagi seperti itu. Nah itu kami anggap ada sebagai berita baik untuk kami gitu kan. Nah tinggal bagaimana teman-teman dalam waktu yang tinggal beberapa bulan ini untuk bertahan, karena ada aja yang udah nggak kuat kolaps, kemudian akhirnya men-take over bisnis yang ada di Citra itu ke orang lain, itu banyak banget. Kalau sekarang dengan saat ini sebenarnya animo pengunjung masih besar. Ya, kalau pengunjung sementara ini sih sudah mulai membaik bang, cuman masih banyak yang punya traumatis gitu kan. Karena dulu pernah ada kejadian waktu masa rame-ramenya kita di razia itu, mereka pernah kena pukulan, kena rapid massal gitu. Jadi pengunjung yang lagi nongkrong akhirnya takut untuk datang, kemudian mereka takut datang dan takut di rapid massal gitu. Untuk ini sendiri kan yang selalu jadi persoalan adalah prokesnya ya, protokol kesehatannya gitu. Iya. Oke, bagus misalnya, tapi di tempat ini masih mengabaikan. Nah ini gimana? Apakah ada kesepakatan bersama pemilik tenan di kawasan Citra itu untuk Sorry bang. Ya. Jadi masih bisa monitor saya?
Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Kedengeran? Sorry. Halo? Ya. Sampai yang tadi yang protokol kesehatan. Nah, itu kira-kira gimana menyikapinya, Adi? Artinya itu kan kalau misalnya di tempatnya ADC ini sudah sesuai protokol kesehatannya, Ya. tapi di tenan-tenan lain ada belum. Nah, ya, apakah ada kesepakatan sesama pemilik untuk menerapkan supaya itu bisa jalan usahanya gitu? Jadi kalau kita sih Bang, kalau saya sih paling yakin di Citra ini semua pengusaha itu paling kompak karena kita setiap ada kejadian atau ada teguran dan lain-lain kita selalu meeting bareng-bareng, kita pecahin bareng-bareng masalah kita apa. Nah, termasuk soal soal penyediaan protokol kesehatan itu hampir semua kedai itu sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, memang diakuin ada beberapa hal yang nggak bisa kita bendung, Bang. Yang jadi permasalahan gini, untuk seperti alat tempat cuci tangan di setiap kedai itu pasti ada. Kemudian hand sanitizer, masker kita siapin. Yang kita bingungkan adalah yang tidak bisa kita bendung adalah ketika pelanggan yang datang rame-rame, kemudian dia ngambil kursi sendiri, mereka gabung sendiri ke rekan-rekannya. Nah itu yang kita nggak bisa bendung. Sementara kita kan tahu ini tempat tongkrongan ya, tempat tongkrongan ya pasti mereka nongkrong nggak mungkin sendirian atau berdua, mereka datang berenam, berlima. Nah, yang selalu jadi masalah ketika mereka duduk berempat, lebih dari 3 atau 2 itu menjadi alasan kalau mereka itu kita itu melakukan kesalahan seperti itu. Kalau itu aja sih Bang, soal jarak ya. Tapi ya nggak bisa, itu udah dari marwahnya sebuah tongkrongan itu ya tempat yang ramai gitu nah. Itu yang paling dilema sih. Itu yang paling dilema. Ini ya. Makanya masa nongkrongnya berdua ngobrol sama temannya 2 meter setelahnya itu kan. Tapi kan naif ketika yang datang petugasnya datang rame-rame merapat. Saya sering sekali lihat teman-teman saya datang liputan ke Citra Niaga rame-rame gitu. Dia mengusir kita yang lagi merapat-merapat, sementara mereka razia itu kan hampir puluhan orang ya. Dan mereka razia rapat-rapat itu lucu sekali. Ya tapi namanya kita kan bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kalau sekarang kira-kira komunikasi terbangun gimana dengan aparatur pemerintah ya? Aparat pemerintah artinya ya kita juga usaha kan ini gitu loh. Karena masyarakat juga mulai jenuh dengan terus-terusan ini gimana? Komunikasi nggak seperti itu terbangun? Iya. Kita belakangan ini malah kita makin intens komunikasi kita sama Sekda, sama Dinas Kesehatan, kemudian BPBD. Jadi mereka pun mencari jalan tengah untuk itu. Terutama kita diminta bersabar. Kemudian bersabarnya itu dengan walaupun ya kita udah tahu sudah nggak ada kompensasi lagi apa-apa untuk resiko omset yang menurun, kemudian pekerja-pekerja yang sudah dikurangin jumlahnya, dipecatin, itu kita udahlah ini harus kita lewatin gitu loh. Ini sangat dilema. Cuman ya tadi pemerintah pun menjamin akan mensupport kita setelah masa ini berakhir. Karena mereka juga percaya dan mereka juga yakin Citra akan besar seperti yang kita inginkan gitu. Citra akan bagus dan juga menjadi tempat yang kita sama-sama kita jaga gitu kan. Mereka tujuan pemerintah baik banget gitu loh. Dan kita juga berdamai dengan itu. Ya memang sekarang kita bisa melihat perubahannya luar biasa ya di Citra Niaga, dari kawasan yang dulunya bagus kemudian kawasan kutip ekstrim begitu dan sekarang kembali lagi menjadi asik buat kamu. Nah, yang kira-kira di sana teman-teman pemilik itu ada nggak semacam himbauan-himbauannya untuk kayak pakai masker seperti itu? Himbauan-himbauan seperti itu Bang, hampir di setiap blog kita sudah dengan sadar kita ngeprint sendiri, kita nyetak sendiri karena itu bagian dari kemarin kita sempat mediasi dengan BPBD, Satpol PP dan Sekda ya. Kita sempat juga meeting Zoom bareng Sekda sama semua owner di Citra. Kami diminta untuk
cetak spanduk peringatan seperti itu hampir di setiap titik di blok-blok itu sudah ada semua, sudah lengkap semua. Nah sekarang sih kondisinya razia pun sudah mulai berkurang, dan itu kita berterima kasih sekali buat pelanggan kami takut karena nggak bisa alasan apapun mereka beralasan, oh kita sebenarnya tuh ingin bikin pelanggan tenang ini, enggak, kalian datang itu bikin orang takut. Oh, gitu ya. Itu udah iya. Kalian datang bawa sirene rame-rame, bawa wartawan, itu bikin warga takut. Karena tahu sendiri di sini ada gusam, ada ini itu dan lain-lain. Mereka nggak mau mereka malas ribut gitu loh sama yang hal-hal seperti itu. Jadi mereka memilih kita nongkrong tempat lain aja lah. Nongkrongnya di klub malam. Kan di klub malam kan nggak ada corona. Begini udah saya tahu. Saya kan sudah terbangun untuk komunikasi. Udah kebangun nggak? Misalnya Pak, petugas 1-2 sajalah yang mengingatkan pengunjung seperti apa. Sudah nggak seperti itu? Malahan kami mintanya gini Bang, yang lebih profesional. Malahan kami bilang gini, daripada kalian datang rame-rame dan tiba-tiba datang ngambur-ngambur kita gini, mending tugaskan 5 atau 6 orang petugas BPBD atau Satpol PP yang keliling untuk negur langsung pelanggan, negur, itu nggak pakai masker, itu jaraknya ini. Kita lebih respect seperti itu. Kita malah mau sediain seragam buat mereka, makan kita tanggung. Kalau memang perlu ada gaji bulanan kita mau gitu loh. Kita patungan rame-rame untuk itu. Ya tapi malah mereka nggak ada, kita nggak cukup orangnya ini. Ya, kita paham lah ya kan. Ya sudahlah, kita bilang padahal kita tuh kasih solusi yang lebih seru gitu loh. Kalau itu namanya kan kolaborasi Bang. Kalau misalnya mereka datang, mereka menurunkan sekitar 5 orang, jaga di Citra, pakai seragam yang rapi, mereka keliling seperti satpam di mall itu loh. Ya kan, satpam di mall kan suka negur kalau misalnya ini maskernya mana? Tolong jangan jaga jarak, jangan dekat-dekat. Nah itu kan lebih manusiawi gitu loh. Lebih manusiawi dan lebih elegan banget. Cuman berkali-kali kita minta seperti itu tuh rasanya bukan ditolak sih, ya ada aja alasannya, mungkin orangnya kurang ya mungkin ya. Atau mungkin lebih seru nih kalau digerbek-gerbek gitu. Lebih heboh gitu. Tapi menurut pengamatan pengunjung yang datang itu udah nggak corona itu, atau mereka udah mulai apa Bang, sorry? Menurut ADC sendiri, dari pengamatan ADC sendiri, itu mereka itu sudah corona. Mereka sudah mulai corona itu seperti aja. Gimana ya? Yang nongkrong. Mungkin apa katanya? Sorry Bang, aku coba buat dengar di live gitu. Kok gimana? Putus-putus Bang. Sorry, putus-putus. Aku dengar. Ini aku juga ada buka dua live di sini, maksudnya kami dengar suara Abang putus-putus. Oh gitu. Gini, saya ulangi pelan-pelan saja. Kemudian nggak putus-putus lagi. Ya. Ini masih putus-putus. Ya. Oke. Menurut pengamatan ADC, datang mereka itu sekarang sudah corona. Apa sebetulnya? Itu antipati. Jadi kita monitor. Tidak monitor. Apakah? Itu aku coba dengar apakah. Kalau ini pengunjung yang datang itu apakah mereka sudah care dengan corona ini sendiri, atau mereka justru cuek dengan corona karena udah terlalu lama dengan Kalau untuk pengunjung yang datang Bang, itu mereka rata-rata malah mereka sadar dengan protokol kesehatan. Mereka datang tuh langsung cari cuci tangan,
Karena kita siapin di depan, mereka langsung tempat cuci tangan. Terus mereka pakai masker seperti itu. Tapi memang namanya lagi nongkrong, lagi makan, ya mereka pasti buka masker dan lain-lain. Ya cuma yang tadi yang saya bilang kan, kalau mereka nongkrong rame-rame itu yang mereka nggak bisa bendung gitu. Tapi kalau saya lihat sih warga pun sekarang udah mulai maksudnya mulai ini ya, mulai bukan nggak yakin lagi, maksudnya mulai berani kali ya untuk menghadapi pandemi ini gitu kan. Makanya mereka sekarang sudah berani nongkrong rame-rame, dan mereka juga ada aja kadang yang nggak pakai masker dan lain-lain gitu. Yang kita bingungkan kan apakah ini semua efektif gitu loh. Kalau ini nggak efektif kan sayang sekali gitu, kita buang-buang waktu untuk hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi artinya mereka juga sudah mulai jenuh kayaknya sudah kalau pengawasan ADC ya. Iya, sangat betul. Kalau dari sisi kejenuhan mereka jenuh sekali. Seharusnya ini bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah, bahwasanya anak-anak mereka rata-rata udah bosan di rumah. Ini bisa buat pemerintah ya, bagaimana mereka juga bisa membuat kebijakan buat anak muda di tepian supaya dia tidak terlalu jenuh untuk berada di rumah kayaknya dia. Iya, sangat betul. Kalau kami sih pengennya pemerintah sih ya tadi cukup sudah dengan kesadaran mereka memakai masker pun sudah cukup sebenarnya kan. Nah setelah itu kami cuma minta jangan ada lagi lah di mana bubar-bubarin seperti itu, karena kan kasihan banget gitu kan, dia etis banget itu. Miris saya lihatnya, ya kita kayak jual narkoba. Oke, makan. Kayak jualan kopi, kayak jual narkoba, dibubarin, wah, gila gitu. Kalau ini lagi kalau kan itu dibubarin lagi kumpul udah dia kayak gitu. Ya, sering banget. Kita pas lagi rame kadang yang kasihan tuh malam minggu gitu loh. Malam minggu lagi rame-ramenya, kita berharap omset yang hari ini tuh bisa untuk bayar gaji besok gitu kan. Tiba-tiba dibubarin, gagal lagi. Padahal kan kita niat buka usaha di masa pandemi ini kan untuk menyelamatkan ekonominya secara mikro. Karena kan banyak banget yang terdampak. Jadi orang-orang yang dulunya putus pekerjaan bisa kita hidupi dari bekerja walaupun tidak besar gitu kan, mereka bisa menyambung hidupnya gitu di kerja di kafe. Abang bayangin aja, di Citra itu kan ada 70 kedai. Setiap kedai itu masing-masing punya 4 karyawan aja, Bang. Berarti ada sekitar berapa tuh? 280 pekerja yang kita terima, yang kita serap di Citra itu. Kalau masing-masing 4 aja. Sementara kayak di Sajian aja sekitar ada 15 pekerja. Nah, di kedai-kedai yang lain tuh sekitar 5-10 pekerja gitu. Sangat besar. Kalau misalnya kami harus mengurangi lagi, ya mereka nganggur lagi gitu kan, kasihan. Padahal mereka ya tadi sudah seneng banget dapat pekerjaan, bisa nyambung hidup dia selama pandemi ini. Tiba-tiba gara-gara kafe tidak bisa bayar gaji, ya tadi mereka harus berhenti lagi, nganggur lagi gitu. Kalau Mas Sajin sendiri ada nggak? Apa Bang? Tadi? Saya sendiri sudah mengurangi enggak? Dari 15 aja dikurangi atau kita dulu Sajian tuh ada 2 sistem Bang. Sistem full time sama part time. Nah, untuk yang sekarang yang kita kurangi itu part time-nya. Jadi kita mengutamakan yang full time dulu. Nah, karena selama pandemi ini kan pelanggan nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi kita anak-anak part time kita kurangi. Itu sayang banget padahal. Makanya. Kalau ini sendiri latar belakang pegawai, mereka masih anak muda semua atau ada yang sudah berkeluarga deh? Ya. Ada sih.
buka usaha di sana. Hmm. Hmm. Yang yang buka usaha. Kalau Yang usaha buka pasti. di Yang pegawainya mas saya, mas kalau, itu ada yang sudah. oh iya, rata-rata mereka mahasiswa bang, terus itu ada yang dulu yang sudah bekerja di kantoran swasta, kemudian berhenti karena kena pengurangan seperti itu. Ada yang dulunya profesional di urusan apa, kemudian karena pandemi nggak ada kerjaan, kita terima untuk magang, part time dan lain-lain seperti itu. Dan itu juga terjadi di semua kedai. Hampir kedai di Citra tuh menyerap para tenaga-tenaga yang dulunya dirumahkan karena COVID. COVID ya. Ya. Sekarang mereka juga terimbas lagi dengan COVID lagi ya. Iya, ketika kita udah mulai disuruh pulang-pulang, suruh tutup, ya mereka kena imbas lagi, kasihan juga gitu. Kalau menurut abang sini gimana sih nih? Aku pengen tahu dari sudut pandang media gitu kan. Nah, harusnya seperti apa ya? Ya memang kayaknya kondisinya buah si malakama ya. Kalau menurut saya pribadi ya, pandangan media. Menurut saya pandangan pribadi saya adalah ini memang buah si malakama. Di satu sisi saya ingin menekan corona ini sendiri. Di sisi lain juga ada. Dan kadang-kadang yang ini tadi saya bilang menyikapi gaya orang menyikapi corona itu ada dan kita harus hati-hati. Yang kedua, ya kan, yang berat mereka itu mulai ada ya, ini kayak tapi ada juga kan yang jadi kan empat hal ini juga perlu dicermati juga. Saya kalau itu yang mengikuti mereka makan, apalagi mereka yang berkeluarga, otomatis mereka coronanya, COVID-nya lebih baik kan. Jadi lebih baik yang makan itu gitu dalam batas. Kalau saya sih seperti itu. Ini perlu saya setuju dengan pemerintah. Bagaimana nah ini 8 bulan. Artinya pola baru pendekatan terhadap diri ini kan tadi misalnya dibubarin oleh muslim saja makan nggak boleh diganggu gitu ya, apalagi yang begitu misalnya gitu. Kayak tadi bahwasanya kenapa ke tempat petugas saja yang mengingatkan. Artinya kalau sudah diingatkan nggak mau ya berarti nggak salahnya yang diusir gitu kan. Tapi kalau petugas milik kedai yang melakukan pengusiran, saya pikir itu menjadi sebuah pasti nggak mau lah, karena pasti nanti kalau saya hilang, ya kan gitu, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau ini bang, gimana? Sorry bang, aku ada hal yang menarik di contoh kota lain ya bang. Aku kan ada buka cabang di Balikpapan ya. Di Balikpapan itu aku salut sama petugas yang ininya. Mereka jelas gitu. Jelas untuk memberi peringatan setiap kedai harus cuman boleh buka sampai jam 10 malam. Itu jelas bang. Berarti artinya dia mulai pagi sampai malam sampai jam 10 mereka nggak ada razia. Kalau misalnya buka pas jam 10 ke atas pasti dirazia. Nah itu jelas di Balikpapan kemarin. Jadi waktu kami buka di Balikpapan jam 10 harus tutup, ya semua tutup serentak. Hampir semua kedai dan kafe-kafe di Balikpapan itu tutup jam 10 malam. Kalau ada yang buka jam 10 malam petugas keliling. Nah bedanya kalau di Samarinda kemarin nggak jelas. Kita cuma disuruh kalau misalnya kena razia di jam malam, di jam-jam 11, oke lah, masih ada waktu untuk berjualan. Tapi kita nggak tahu jam berapa petugas datang. Kalau ketemu petugas datang jam 7 malam, mampus kita. Habis, tutup habis itu. Nah, karena nggak jelas. Nah, kalau di Balikpapan dikasih, kita dijelasin, dikasih regulasi, jam 10 malam harus tutup. Kalau tidak tutup akan dirazia. Bener bang mereka. Bener-bener jam 10 malam mereka keliling untuk cari kedai-kedai atau kafe yang buka. Itu yang terjadi kemarin. Karena aku baru buka cabang di sana.
Sekarang sekarang malah lebih senang nih kita karena mereka udah cabut jam malam. Kadang sekarang udah bisa buka sampai tengah malam sampai pagi. Artinya kan kalau berkaca dengan Balikpapan sendiri yang memang selama ini zona merahnya luar biasa, ternyata mereka juga punya pendekatan yang lebih kayaknya ya. Betul. Sangat persuasif sekali, senang gitu. Setahuku sih juga di Kutai Kartanegara juga hal lakukan bersama. Mereka juga kan nggak melakukan jam malam. Justru mereka sekarang lagi mendorong pergerakan perekonomian di Kukar. Jadi memang kayak kayak misalnya kayak ADC begini yang punya kedai-kedai di pinggir-pinggir, kemudian apa itu mereka justru oleh satu bisa buka, tetapi dari tadi paketnya tak perhatikan, kemudian Satpol PP-nya juga melakukan penjagaan di situ. Mereka yang menegur ketika misalnya ada petugas, ketika ada pengunjung. Itu seru tuh. Nah, nanti kita senterin juga nih, mungkin nanti saya sampaikan juga, mungkin mudah-mudahan nanti bisa diberitain kan, gitu kan, artinya ini namanya orang Citra Niaga gitu. Ya mudah-mudahan suara saya ini suara yang mewakili semua teman-teman di Citra. Ya, nanti kalau jangan sampai nanti kita udah suarakan sampai di sana beda lagi suaranya. Wah, nggak perlu ada petugas lah di sini, kita takut aja. Enggak lah, kita malah senang Bang dijagain Bang, karena ya itu aja caranya. Jadi supaya mereka nggak datang tiba-tiba datang bawa sirene terus itu ngeblok. Jadi Bang, kami tuh digerebek tuh kayak digerebek Bang, kayak digerebek teroris Bang. Dijaga ujung-ujung Bang. Jadi ujung jalan Niaga Selatan, di ujung jalan Niaga Utara tuh diblok semuanya supaya pelanggan nggak ada yang keluar, kami nggak ada yang kabur-kabur. Waduh. Aduh, gini. Terus orang yang parkir tuh nggak bisa kabur karena apa? Truknya kan berjejer tuh, dempet semua di parkiran, ya nggak ada yang bisa cabut, kena semua, mau nggak mau. Kemarin, waduh ya. Nah, habis itu sekarang itu mereka matiin lampu Bang, nggak tahu ya ini apa lampu jalan terusak atau memang sudah dimatiin. Jadi lampu di Niaga Selatan tuh nggak pernah nyala lagi. Dulu jam 8 malam udah nyala, lampu jalan itu nyala terang, jadi kita bisa aman gitu. Nah sekarang ini udah nggak pernah dinyalakan lagi, entah itu rusak atau memang sengaja dimatikan, belum ada perintah untuk dinyalakan. Tapi itu malah bahaya Bang, gara-gara lampu itu mati, sekarang yang mangkal rame lagi, bencong-bencong, pelacur-pelacur tuh udah mulai mangkal di tengah-tengah trotoar itu. Padahal ada aktivitas kafe, anak-anak kafe itu udah aktivitas, orang parkir, mereka berani mangkal karena gelap. Gitu loh. Itu kan ngaco itu. Betul. Makanya kita kecewa banget gitu. Kok gini sih cara mensupportnya gitu loh ya kan. Kalau cerita dari pengunjung sendiri, mereka ada nggak yang kemarin digerebek terus besoknya datang lagi, ceritanya gimana gitu, gimana? Iya, banyak aja mereka datang lagi. Malahan ada yang kayak nostalgia. Ingat nggak dulu kita waktu pertama-tama baru juga beli, baru duduk, kita kabur ke tengah sana, lari, baru kita begitu petugasnya pergi balik lagi. Itu ada sampai kayak gitu, kucing-kucingan gitu, banyak banget jadi cerita. Bisa aja tuh sering Bang, ada yang ketinggalan kunci mobil, ketinggalan handphone, gara-gara kabur mereka ketika baru duduk, pesan minuman datang, ada petugas, kabur mereka lari, itu ditinggal barang-barang tuh, tas kadang apa ditinggal, kasihan kita lihat, ini tega bener. Malah bahaya kayaknya dia kalau begitu caranya ya, justru bisa keselamatan pengunjung malah tidak terjamin kalau begitu. Betul. Karena mereka tahu datang itu lu pasti marah-marah nyuruh pulang, gitu. Pasti. Selama ini ada nggak? Bang ini boleh berokok. Bang ini boleh berokok. Oh, jangan dulu, jangan. Minum boleh tapi berokok jangan. Asem ya. Nahan ini. Kurang ajar. ADC kurang ajar. Perkara itu namanya. Perkara. Iya. Artinya selama ini juga ada nggak sih komunikasi kembali ke pengurus Citra Niaganya sendiri, disampaikan nggak sih? Ada nggak sih ngajak kalian ketemu gitu? Misalnya gimana nih caranya supaya kan bentar lagi nih Januari udah mulai kebuka, mulai bisa anak sekolah, itu kan berarti otomatis akan tambah. Ada. Kira-kira ada Bang, ada.
tapi dalam bentuk tarikan pajak bang. Oh gitu. Jadi jadi tiba-tiba selama ya ini mumpung progres kita kembali normal lagi ya teman-teman semuanya ini ya daftar pajaknya ya gini-gini. Ya sudahlah kita taat pajak kita ikutin gitu kan. Yang pajak 10% untuk makanan restoran itu kita ikutin. Jadi tolong izinnya disiapkan, bikin izin. Orang hampir semua hampir 80% sudah punya izin semua, Bang. Di Citra. Karena kan gampang sekarang urus izin. Urus hari ini besok udah kelar gitu loh. Makanya hampir 80% anak-anakku sudah punya izin semua. Hampir semua usaha yang ada di Citra tuh udah punya izin. Terus tuh kita disuruh ikut taatin pajak yang 10% restoran itu kita ikutin semua. Semua sudah daftar. Beberapa hari berikutnya mereka datang untuk ambil formulirnya dan lain-lain. Kita ikutin semuanya. Kita mau kok berdamai dengan itu gitu kan. Iya, sangat mau sekali gitu. Yang penting kita berkolaborasi. Nah. Sekarang dari 70 itu masih 70 atau sudah mulai berkurang nih? Yang Andi tahu. Masih malah bertambah Bang, jadi 77 apa sekarang. Itu ya, justru bertambah. Berarti dekat ya, karena ini Bang. Karena Galunggung sudah mulai kita bersihkan. Oh, mulai diambil alih. Ya. Iya, jadi Galunggung sudah mulai kita sisir. Jadi yang dulunya ada perjudian dan lain-lain di Galunggung itu udah mulai kita pelan-pelan kita apa sih istilahnya ya? Kita temani dulu ya kan. Kita kasih teman dua kedai kopi di situ, 3, 4. Nah sekarang di Galunggung pun sudah mulai rame. Kalau abang ke Citra, abang cek lah Galunggung kan. Nanti tuh kalau malam tuh sudah mulai rame anak-anak muda yang nongkrong di Galunggung. Abang berarti sudah secara ke Sajen belum? Hah? Kamu udah pernah ngundang? Aku jadi klien aja kalau nggak diundang. masa nunggu diundang? Tempatku tuh loh, tempat umum. Ya loh. Berarti dengan jumlahnya bertambah ini kan secara ekonomi, secara peluang bisnis berarti sangat menjanjikan dong bisnis di daerah kawasan situ kalau begitu. Ya, banyak yang melihat semua ini nih, banyak yang beranggapan seperti itu, tapi itu nggak salah juga Bang. Nggak salah karena apa? Citra Niaga itu seperti mall Bang, mall yang terbuka gitu. Jadi di mana banyak pasar kan terbentuk di situ. Semakin banyak penjualnya, artinya konsumen pun semakin banyak dan beragam. Jadi orang masih menganggap bahwa ya teman-teman buka usaha di Citra itu menjadi tempat yang potensial untuk berbisnis dibanding kita buka sendirian di tempat lain yang baru seperti itu Bang. Oh gitu. Tapi menurut pengalaman Adi sendiri, kira-kira memang potensi atau enggak? Tapi kayaknya iyalah, saya baru buka cabang. Saya baru buka cabang di Bali. Nah, itu nanti kan potensinya luar biasa gitu. Iya, betul, sangat luar biasa. Jadi semua pun akhirnya kita menyadari cobaan seperti ini nih, udahlah nih bagian dari pelajaran teman-teman yang baru belajar bisnis. Karena rata-rata yang bangun bisnis di Citra itu mereka yang masih baru semua Bang. Yang baru terus kena cobaan gitu. Mereka yang dulunya dipecat dari pekerjaannya, dapat pesangon, bikin usaha di situ, lempar uang ke situ untuk bikin kedai, untuk bikin kedai makanan, kedai minuman dan lain-lain. Mereka yang baru belajar usaha. Nah jadi wajar. Jadi ini bagian dari ujian pertama mereka melewati bisnis-bisnis seperti ini gitu kan. Nah akhirnya gara-gara yang seperti ini banyak kok yang dan sedikit juga yang akhirnya bangkrut kemudian men-take over tempatnya ke orang lain itu ada gitu. Yang mereka nggak sabar, mereka udah tidak menaruh harapan lagi ke Citra. Nah itu banyak aja. Ada sekitar 2 atau 3 tenan lah yang udah gitu tutup. Okay. Kalau untuk jumlah pengunjung sendiri, apakah grafiknya makin bagus, apakah justru makin menurun nih menurut pandangan Adi saat? Seminggu terakhir ini makin naik Bang, makin bagus. Karena kita udah melewati sebulan kemarin yang kita dihukum tidak boleh buka selama seminggu. Itu kan grafik benar-benar 99% turunnya. Karena hampir nihil, nggak ada yang datang. Nah, terus itu ini minggu-minggu terakhir ini udah mulai bagus lagi, grafiknya udah mulai naik sekitar 30%, sudah mulai membaik gitu.
Karena kita lihat dari jumlah omset yang sudah mulai bisa terselamatkan lah. Ya, gitu ya. Yang dulunya omsetnya kacau gara-gara pandemi itu sudah mulai bisa bernapas lega pelan-pelan. Pelan ya, kayaknya habis itu buka kedai anu lagi ya, kayak baru lagi nih kayaknya ya, cabang baru lagi ya. Iya bang, Jadi, insya Allah di Makassar bang. Lama-lama lo jadi juruk jadinya ya. Ya, kita ini kan anu bang, nggak punya kerjaan lain kan, pengangguran. Pengangguran berdua kayaknya. Ya, tapi sebenarnya siapa tahu abang mau pindah profesi, bosan jadi jurnalis kan, kita main kopi juga boleh. Saya selalu terbuka untuk siapa saja untuk ngobrol. Bayar. Lagi minta sejennya gitu ya. Nah ini kan kalau tadi kita bicara di Januari ada harapan dibuka ruang itu, tetapi kan kita tidak bisa jaminan karena kan kayak kita dengan saja panjang sekarang juga sudah kena COVID, mungkin saja ada kebijakan yang berubah lagi. Nah ini kira-kira ada plan B nggak kalau menyikapi ternyata pada saat nanti di Januari belum tetap dibuka masih tetap dihalangin, siapa rencana plan B? Gimana bang? Sorry bang. Ya, keputusan terakhir. Kiranya ADC kan di Januari itu sudah mulai dibuka ya ininya. Ya. Tapi kan kita tahu sendiri ini masih belum dipastikan. Pak Jaang sendiri sudah terkena. Betul. Barangkali takutnya ada perubahan kebijakan lagi dan sebagainya. Nah ini seperti apa kira-kira? Ya. Memang ternyata belum. Jadi gini, kami sih masih optimis Januari itu pas sedikit lega gitu kan ya. Tapi dengan kondisi Samarinda yang wali kotanya kemarin suspek, ya kita juga takut juga nih, jangan-jangan bakal diperketat lagi. Tapi kenapa yang diperketat di wilayah usaha ya? Harusnya diperketat tuh di daerah pemerintahan sana. Kena wali kota. Masih banyak. Ya, ada nggak maksudnya jangan tebang pilih lah, maksudnya gitu kan. Kita makanya bang kami masih paling yakin lah. Kalau misalnya memang ternyata akan diperketat lagi, ya kita bingung udah harus gimana. Apakah harus tetap nakal kucing-kucingan buka atau harus seperti apa? Jadi kami masih belum ada rencana apa-apa bang. Kalau misalnya ini akan diperburuk dan akan diperketat gitu. Kami malah merencanakan kalau ini ternyata sudah selesai semua event apa yang akan kami garap di bulan Januari nanti untuk menandai hashtag kembali ke Citra itu. Itu gitu ya. Kami optimistis lah bang. Karena abang paham lah pengusaha harus optimis pokoknya. Nggak boleh pesimis. Nggak boleh pesimis. Tetapi saya begini. Boleh. Kira-kira apakah sebenarnya teman-teman juga sudah punya satu suara nih, misalnya kalau ternyata pemerintah malah mengatakan tadi kayak bisa tebang pilih, ya udah kalau gitu kita tutup aja sekalian semuanya sementara sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Ada rencana seperti itu nggak? Yang ekstrimnya. Sempat pernah kita mau mogok untuk kita tinggalin aja Citra lagi kayak zaman dulu lagi. Tapi lagi-lagi kan sudah besar investasi yang kita keluarkan untuk di situ bang. Ya sangat besar. Jadi investasi uang yang sudah berputar di situ sangat besar. Sayang kalau kita kita tinggalkan gitu. Jadi pilihan kami kemarin ya tadi kita berdamai dengan pemerintah. Nah tapi kalau saya pribadi bang, kalau emang nanti diperketat lagi, udah saya buka media lagi aja. Semua orang-orang yang dulu kerja di Citra itu saya jadikan wartawan semua aja. Kira-kira itu berapa putarannya di Citra untuk saat ini? Apa itu bang? Dan rupiahnya berapa kira-kira? Kalau rupiahnya, aku tahu abang perlu angka kan. Nah, kalau dulu bang, kalau dulu itu rata-rata kita ada 3 grade bang. Ada 2 grade, kedai besar sama kedai kecil gitu kan ya. Untuk kedai besar aja itu satu malam itu minimal di angka omset 5.000 gitu bang.
5 juta per malam. Nah, itu kalau misalnya kedai besarnya ada sekitar 20 aja, ya itu sudah hampir ratusan juta Bang yang beredar di setiap malam di Citra Niaga itu. Ditambah omset di kedai kecil, kalau kedai kecil itu kan omsetnya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta Bang per malamnya ketika di weekend ya. Nah itu ya aku bisa jamin setiap malam itu perputaran tuh hampir 300 juta Bang. Kalau dulu ya Bang ya, zaman masih sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini itu merosot sampai 50% ada. Ya, mungkin nggak sampai 100 jutaan. Nggak sampai 100 jutaan setiap malam. 100 juta? Tinggal 100 jutaan aja. Iya, lumayan. Setiap malam Bebas, untuk semua kedai. Semua kedai ya? Makanya itu ya, jadi kalau misalnya pemerintah bisa berdamai dengan kita, bekerja sama kita, itu potensi pajak dan lain-lain itu sangat besar. Masa nggak mau berteman sama kita? Bertemanlah. Bayarlah agak jalannya. Iya, kita loh, anak-anak muda yang semua taat pajak semua. Dan di sana Bang, rata-rata yang buka usaha di sana itu di bawah 30 tahun semua. Yang paling muda umur 18 tahun. Nah, saya umur 30-an kayak saya. Ya. Jadi pengusaha muda itu di sana ya, sayang harusnya justru lebih dirangkul oleh pemerintah untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang lain kayaknya ya. Apa itu Bang? Sorry. Karena misalnya pengusaha-pengusaha muda semua nih di bawah 30 tahun berarti Iya, kan. Iya. Kita untuk menularkan yang lain lagi di luar Citra Niaga mungkin. Kalau sekarang ini yang sedang kita bantu untuk bergerak itu di Wisma Citra Bang. Nah, kita lagi mengarahkan teman-teman yang mau berusaha, yang mau masuk ke Citra kan sudah nggak ada tempat tuh, jadi kita mulai mengarahkan ke Wisma Citra. Nah di Wisma Citra itu ada beberapa kedai sudah yang buka, karena itu kan tempatnya juga benar-benar tidak terurus. Nah mudah-mudahan dengan energi teman-teman muda yang sekarang ini punya semangat yang sama untuk Citra, bisa bangun bisa meramaikan di area Wisma Citra sana, supaya area Lambung dan sekitar sana bisa hidup juga gitu loh. Kita kan tujuannya memang membangun peradaban anak-anak muda untuk tempat tongkrongan yang nyaman dan layak tongkrong gitu. Kalau untuk konsumen sendiri memang lebih banyak ke anak mudanya ya, ketimbang yang tua-tua, atau yang tua-tua juga banyak di situ? Random Bang, justru malah yang tua-tua itu datang untuk nostalgia. Dulu dia di Citra itu pernah, oh ini aku main sepeda sama anakku di sini, aku dulu belajar sepeda di sini, ini dulu ada ini, aku beli poster di sini, beli poster ini di sini, gitu-gitu tuh. Jadi malah mereka nuansa nostalgianya sangat besar. Bahkan mereka yang anak umur belasan yang masih 16 tahun, 18 tahun itu yang belum pernah menginjak Citra pun akhirnya tahu Citra itu apa gitu loh, tempat apa gitu. Jadi Citra bukan lagi tempatnya bencong ya, jadi udah berubah jadi tempat anak-anak yang beradab ini. Dulu kan kita kalau nanya mau kemana, mau ke Citra, ngapain kan ke Citra, mau cari bencong katanya. Kalau sekarang udah enggak, orang kalau mau ke Citra ikut dong gitu, karena ya, asik gitu cari kopi. Ya udah sih. Tapi ya, tolonglah Bang Sahab, datanglah ke Sajen. Udah jangan khawatir, nanti saya kasih tahu anak buah saya, itu kalau ada Bang Sahab datang, servis saja, dia mau apa kasih. Ini malam minggu loh Bang. Ini malam minggu loh. Nah ini kan malam minggu ya. Ini kan malam minggu. Nah ini kami lagi deg-degan nih. Ini kan malam minggu, ini kami semua deg-degan. Apakah bakal razia, ya kan? Atau udah ada malam ini? Nah ini kita lagi deg-degan. Harap tapi kalau memang udah razia, ya sudahlah. Kalau ada lagi tutup aja dah kayak gitu ya. Kalau yang ada razia ya sudah. Jadi kita siap-siap ya untung sedikit, siap-siap naik gajian lagi gitu. Atau pasang impormen kali ya, pasang impormen kalau misalnya mau ada razia udah jual-jual duluan gitu kan. Bang, aku nih kurang banyak apa informanku Bang. mulai Polres, Satpol PP, sampai rumah sakit tuh semua ada informanku semua teman-teman Bang, yang pasti mengabarkan
semua pasti menggambarkan. Ya cuman ya tadi ketika dikabarkan artinya ada pergerakan dong ke tempat kita. Nah itu yang bikin kita resah juga gitu kan. Aduh, kenapa sih kita lagi? Iya. Tapi kita tarik benang merahnya ya wajar mereka kenapa tujuannya ke Citra itu karena ya di depan mata kita sangat ramai sekali gitu loh. Kita kita bisa ini sih bisa maklumi itu kenapa Citra menjadi pusat. Ini kenapa nih? Ada pertanyaan nih. Gas di Kio ADC. Biasa membawa pada ikam. Kalau bubar Sapos datang ke tempatku tenang aja. Diskon ya. Diskon. Ya tapi menarik, ada sih. Jadi cara-cara kita begini, kita ngobrol begini, kita beritahu kan apa sih mau teman-teman di kita. Kita berharap gitu kan ini juga nanti dipublish nih. Iya. Maju tahu bagaimana publish ini semoga jadi nanti bisa jadi manfaat untuk pemerintah. Karena saya juga pikirin memang harus ada pendekatan gaya baru sebetulnya. Nggak bisa lagi gaya lama yang gaya kayak tadi tuh kayak semi militer kan hitungannya seperti itu kan man. Pakai itu nggak bisa. Pendekatannya adalah masyarakat udah paham memang ada COVID, kemudian bagaimana mereka mau menggunakan masker, kemudian tangan, kemudian mau jarak seperti itu kayaknya ya yang perlu dikomunikasikan lagi. Iya betul. Semua masyarakat sudah sadar kan, sudah tahu itu gitu loh bang. Mereka datang pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan tuh pasti gitu. Ya, yang saya khawatirkan memang seperti yang saya khawatirkan itu memang ketika gaya-gaya lama masih dipakai, justru nanti masyarakat malah a priori dengan pemerintah. Ketika pemerintah datang, wah lu lagi kan begitu bahasanya. Betul. Ada aja kan harap-harap cemas. Tapi kan, abang sadar nggak sih dari awal pandemi ini yang diproduksi sama pemerintah itu kan larangan semua, bukan solusi. Coba bang cek aja, yang diproduksi mereka tuh larangan semua, larangan ini, larangan ini, nggak ada solusi, nggak ada. Wah gila kita. Makanya kita juga bisa menciptakan larangan aja nih. Betul. Makanya kita mendorong pemerintah sudah 8 bulan nih terjadi corona, COVID-19, ya mereka harusnya punya gaya-gaya baru, pendekatan-pendekatan baru yang ke publik yang memang. Tapi sudah 1 tahun bang. Sudah setahun loh. Kan ngerasa, ya? Mulainya kan di Cina kan November tanggal 17 kan kemarin. Ya, betul. Nah, ya dulu udah setahun ini. Luar biasa. Udah kerasa kan. Sudah setahun. Udah jam 4, hampir jam 4. Kita kan sampai jam 4 aja waktu. Jam 5. Jam 5 lalu, jam 5 hampir jam 5 udah nih. Closing statement-nya dari kamu deh apa? Ya. Closing statement apa? Closing statement apa bang? Sorry bang. Oke. Jadi closing statementku, ya tetaplah teman-teman harus waspada dengan pandemi ini ya kan. Kami orang yang percaya pandemi ini ada, tapi tidak perlu kita panik berlebihan supaya kita tetap sehat dan tetap imun kita tetap terjaga. Jadi sering-seringlah nongkrong, bertemu teman, bercengkrama ya kan, supaya kita semakin sehat gitu, bercanda. Seperti ini kan sering bercanda nih. Nah, terus kita sama-sama cintai Citra ya, Citra Niaga, karena tempat ini tempat yang sangat bersejarah. Ini bukan soal karena kita punya bisnis di sana gitu loh. Karena Citra Niaga ini soal jauh soal melankolis kita anak Samarinda kemana bawa Citra ini gitu kan. Kita selalu iri ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain. Kalau tempat lain punya tempat-tempat yang terkenal di daerah ini. Kalau di Jakarta kita bisa nongkrong di Blok M Space, kemudian nongkrong di Menteng, nongkrong di mana. Nah, jadikan Citra itu tempat kebanggaan gitu loh. Ada kami semua di sana yang siap menerima warga Samarinda dengan berbagai macam karakternya gitu. Terutama kopi sajen, jangan lupa ke kopi sajen. Mali berlomba-lomba kopi sajen kayaknya begitu ya, bahasa imbauannya kali ini. Teman-teman kalau mau nongkrong bisa di kopi sajen free 50% kan.
ya. Nanti ku kirimin Sapos itu kopi sajen. Tolong bikinkan kopi 10 kirim ke Sapos. Saya udah suruh asisten saya kirim ke Sapos ya. Ya, ngobrol sama kamu tuh asik, sih. Lebih gak kerasa 1 jam gitu ngobrol banyak. Ya, Betul, Bang. saya Kalau bisa kita ketemu, Bang. Kalau ada waktu mampir lah kita ngobrol soal lain lah ya kan. Soal hal lain lah. Siapa tahu kita ada yang bisa kita kolaborasikan antara Citra dan Sapos gitu loh. ya, Kan? ya, Nah, saya masih paling yakin Sapos nih Samarinda banget. ya. Apalagi kalau kalau perlu pasang iklan semua di Sapos ya. apalagi kalau saya 1 halaman di halaman 1 lebih keren lagi. Bang, 1 halaman tuh cuma sekali. Kalau bisa kita halaman kecil tapi berkelanjutan panjang kenapa enggak, ya kan? Iya. Oke, siap. 1 jam kita, Anda juga punya kesibukan yang lain. Tapi aku berharap kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Kita juga bahas diskusi yang lain, bukan hanya soal corona. Mungkin di Januari kita bahas obrolan kita kira-kira ini sudah masuk nggak? Kira-kira misalnya pemerintah mau berdamai dengan Anda atau Anda bisa berdamai dengan pemerintah, udah buka ruang ini negosiasi dengan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah segera mengambil keputusan sehingga teman-teman bisa berusaha dengan tenang, masyarakat juga bisa dapat tempat hiburan asik, nongkrongan asik, perekonomian jalan. Yang kemarin dirumahkan udah punya tempat lagi bekerja. Kayaknya gitu ya, Dek ya? Ya, sip. Ya, salam buat Bang Sapri ya. Salam buat Bang Sapri. Iya. Tuh ada Bang Sapri dan lain-lain. Ya. Salam dari Haji Sarip yang punya kopi tungku. Gitu, kalau takut. Yang punya kopi panggung Haji Sarip seberang, Sarip Sangkala. Oke deh. Ya biasa di kopi panggung. Ya. Pamit ya, saya pamit sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.